Mahkamah Konstitusi mulai gelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024. Dalam sidang pemeriksaan, MK bagi 3 panel hakim. Berikan kesempatan bagi semua pihak. MK persilahkan inzage. Terungkap dalam persidangan, sejumlah pasangan calon kepala daerah dalilkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan beberapa tahapan sidang, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Menginjak tahapan pemeriksaan pendahuluan, telah diperiksa sebanyak 131 perkara semenjak 8 Januari hingga Jumat 10 Januari 2025, di mana akan dilanjutkan pada Senin 13 Januari hingga Jumat 17 Januari 2025 untuk memeriksa 179 perkara berikutnya. Dalam memeriksa 310 perkara, Hakim Konstitusi dibagi menjadi 3 panel dengan masing-masing beranggotakan 3 orang dan berwenang menangani perkara sesuai dengan pembagian daerah yang telah ditetapkan rapat permusyawaratan hakim. Berikutnya, untuk memfasilitasi kebutuhan para pihak dalam proses persidangan, MK persilahkan para pihak untuk memeriksa dan mempelajari daftar bukti dengan sebelumnya menyampaikan surat permohonan inzage. Inzage terbatas hanya untuk dilihat, dibaca, dan dicatat. Tidak diperkenankan untuk difotokopi, direkam, dan atau diambil gambar, difoto dalam bentuk dan dengan cara apapun, serta menggunakan alat apapun. Dalam persidangan terungkap beberapa persoalan yang disampaikan pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu kada 2024. Persidangan panel 1 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo pada perkara PHPU Gubernur Jawa Tengah yang dimohonkan pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Tihadi disinyalir terjadi pelanggaran politik uang, pengkondisian pemilih oleh aparatur negara, dan keterlibatan dukungan kepala desa di sejumlah kabupaten yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan khususnya terhadap kepala desa yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Lutfi. Selanjutnya, dalam sidang panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, diantaranya memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur yang dimohonkan oleh pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Ahzar As-Sumta. Pemohon mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak. Dalam persidangan, pemohon membandingkan data pembagian bansos di sejumlah daerah di Jawa Timur dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 di daerah tersebut. Demikian pula dalam panel 3, diantaranya memeriksa 4 perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota Banjarbaru. Masing-masing pemohon adalah calon wakil wali kota nomor urut 2, Said Abdullah, dan para pemilih serta pemantau pemilihan. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, pemohon Said Abdullah mengatakan bahwa diskualifikasi terhadap dirinya tidak didahului dengan telaah hukum dan tidak ada perintah Bawaslu untuk mendiskualifikasi dirinya. Sementara pemantau pemilu serta warga pemilih dalam dalilnya menilai seharusnya KPU Banjarbaru mengganti foto pasangan calon yang telah didiskualifikasi
dengan kolom kosong, sehingga masyarakat yang memilih foto nomor urut 2 masuk sebagai sah suara kolom kosong dan bukan dihitung sebagai suara tidak sah. Menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dan pelaksanaan pemilu kada Kota Banjarbaru diambil oleh KPU RI. Jadi guna menegakkan prinsip demokratis hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 atau 68,5% tadi karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara dianggap sah sebagai suara kolom kosong. Dalam rekomendasi Bawaslu, pertama tidak ada perintah untuk mendiskualifikasi. Yang kedua, KPU justru mendiskualifikasi dua-duanya yang mulia. Padahal pemohon bukan merupakan pihak yang dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu. Jadi hanya terhadap wali kotanya saja yang merupakan petahana pada saat itu. Tim Liputan Media MK melaporkan.